Kebijakan reforma agraria sebagai upaya menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan yang berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria digelar dalam rapat koordinasi bersama gugus tugas Reforma Agraria Kabupaten Mimika tahun 2021. Hal ini sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat dalam penguasaan tanah berdasarkan peraturan presiden yang telah diundangkan, yaitu Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Disebutkan dalam Undang-Undang Reforma Agraria dalam tujuannya antara lain untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dituangkan dalam kesepakatan bersama gugus tugas dalam giat tersebut. Dalam implementasinya reforma agraria yang telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika, salah satunya melalui pembuatan sertifikat gratis, melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, yang telah rampung 97% dari target 1.000 sertifikat bagi masyarakat dan sudah dapat diambil di kantor pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Pantoan Tambunan, mengatakan, saat ini PTSL menjadi program prioritas BPN Mimika. Selain pengurusan permohonan reguler yang tinggi, hal ini yang membuat petugas BPN harus bekerja ekstra untuk mencapai target yang diharapkan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menekankan sejak kepemimpinannya di BPN Mimika, para petugas BPN dilarang terlibat dalam mafia tanah, apalagi menjadi mafia tanah. Dalam gugus tugas reforma agraria, sebagaimana amanat negara melalui presiden bahwa bidang pertanahan ini harus lebih berkeadilan lagi kepada masyarakat. Jadi salah satu orientasi reforma agraria adalah menciptakan keadilan dalam penguasaan pemilikan tanah. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini kami akan berkoordinasi mencari sumber-sumber tanah objek reforma agraria yang bisa kami distribusikan kepada masyarakat, khususnya petani dan golongan ekonomi menengah ke bawah, yang dapat meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang. Disinilah kami nanti akan berdiskusi, lalu bersama-sama mencoba membuka, mengidentifikasi sumber-sumber tora yang ada di Kabupaten Mimika. Kita sebut PTSL ya. Jadi reforma agraria itu punya dua aspek. Yang pertama adalah aset reform. Yang kedua akses reform. Nah, berbicara soal aset reform itu ada dua juga, redistribusi aset dan legalisasi aset. Nah, PTSL adalah bagian dari legalisasi aset. Tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat kita legalkan secara hukum melalui pensertifikatan. Yang belum punya tanah, kita akan cari sumber-sumbernya yang dapat kita berikan tanah. Kepada Pemda Mimika sebanyak 17 sertifikat. Lalu kepada instansi vertikal ada Kantor Pajak Pratama sebagai perwakilan Menteri Keuangan di Kabupaten Mimika. Juga kepada Balai POM, Kabupaten Makanan, ada sertifikat. Ya, saya menghitung ada 74 jenis layanan kami. Dan masing-masing punya SOP, punya durasi. Berbeda dong, misalnya untuk pendaftaran tanah pertama kali dengan min pemecahan, atau yang cuma sekedar balik nama, atau yang royal. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa ini skenario, enggak. Setiap layanan punya SOP, punya durasi waktunya. Tetapi demikian pun saya harus mengakui bahwa volume permohonan di Kabupaten Mimika ini yang masuk lewat loket kami luar biasa tinggi dibandingkan dengan kemampuan kami untuk menyelesaikannya. Pegawai saya sangat terbatas, kami sudah bekerja sekuat tenaga kami. Bahkan saya sendiri setiap hari paling cepat pulang jam 10 malam. Bahkan hari Sabtu pun saya tetapkan jadi hari kerja bagi kantor kami. Dan bahkan hari Minggu pun jika dibutuhkan saya harus ke kantor juga. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, kalaupun masyarakat masih mengeluh, saya harus akui bahwa memang kami overload dalam menyelesaikan permohonan yang masuk. Punya pendaftaran tanah sistematis seperti PTSL, tahun ini kami punya target 1.000 lebih. Lalu yang pendaftaran rutin juga banyak.
permohonan sertifikat oleh pemerintah juga banyak. Bahkan sekarang jalan-jalan pun harus disertifikatkan. Oh, jalan. Harus disertifikatkan. Nah, itu membuat memang membludak dibandingkan dengan ketersediaan pegawai di kantor kami. Yang sudah selesai sudah sekitar 97%. Pasti selesai dalam minggu ini. Dan sudah boleh diambil mafia tanah. Mafia tanah itu bukan kerja satu orang. Sistem itu tersistem. Jadi kalau BPN sendiri yang membuat, lalu untuk siapa dia buat, kan begitu. Jelaskan ada yang mengiming-imingi, yang mempengaruhi atau yang meminta sesuatu untuk kepentingan golongan tertentu atau pihak tertentu. Tapi saya mau katakan bahwa sejak kepemimpinan saya di Kabupaten Mimika sejak tahun 2018, saya sudah mewanti-wanti jajaran saya untuk sama sekali tidak boleh terlibat dengan mafia tanah. Bahkan kita harus mencegah sedini mungkin upaya-upaya segolongan pihak yang berindikasi mafia tanah. Tim Liputan Papua MCTV.